Assalamualaikum Bu Epi. Ya, waalaikumsalam Bu Fani. Bu Epi, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana Bu Fani, sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Ada waktu nggak sedikit buat saya? Ya, silakan Ibu. Saya dengar Ibu mau menyampaikan sesuatu ya. Mau bercerita apa ya Bu? Iya nih Bu, ada sedikit yang saya mau ceritakan ke Ibu. Boleh mungkin ya saya bercerita sama Ibu? Iya Bu, kebetulan ada waktu sekitar 15 menit. Jadi boleh silakan Ibu kalau mau bercerita. Baik Ibu, Alhamdulillah terima kasih atas waktunya. Begini Bu, saya mau bercerita sedikit sama Ibu tentang keadaan di sekolah saya. Saya ingin saya itu masih ada merasa kalau ada mayoritas orang tua yang masih kurang peduli terhadap perkembangan pembelajarannya di sekolah. Jadi mereka bahwasanya pembelajaran itu hanya dilakukan oleh seorang guru. Mereka mempercayakan sepenuhnya pembelajaran itu kepada guru. Padahal kan itu salah satu peran orang tua juga untuk meningkatkan perkembangan pembelajaran anak di sekolah, Bu. Begitu. Oh, jadi Ibu ingin kepedulian orang tua terhadap perkembangan pembelajaran ya Bu ya. Nah, kira-kira apa nih yang Ibu dapatkan dari kesempatan ini? Saya ingin ada penguatan buat diri saya supaya saya bisa memberikan Pak Suganda lanjut baik aja, biar Pak Awus orang nanti masuk aja tua, nanti. bahwasanya orang tua juga penting dalam meningkatkan perkembangan pembelajaran anak di sekolah, baik dalam hal Ada kelihatan tanda merahnya belum? Kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu harapkan Bu? ya tentunya saya mengharapkan perubahan yang ke arah lebih baik ya Bu ya. Saya ingin mereka ikut serta dalam membimbing dan mengawasi anak baik itu di sekolah ataupun di luar sekolah supaya anak termotivasi lagi dalam pembelajarannya dan orang tua juga akan tahu perkembangan pembelajaran anaknya di sekolah supaya tidak ada Pak Kupon sudah direkam. secara berulang dan tidak ada lagi anggapan bahwa pembelajaran itu hanya dilakukan oleh seorang guru saja. Begitu, Bu. Oh iya, jadi jadi misalnya merupakan kondisi idealnya ya Bu ya. Ibu Ya. ada di level 1 sampai 10. Kondisi yang sekarang Bu Fani hadapi ini kira-kira ada di level berapa Bu? Kalau menurut saya posisi saat ini masih di posisi angka 5, Bu. Jadi masih ada di level 5 ya untuk saat ini. Kira-kira Bu ingin adanya perubahan, Ibu ingin berubah ke level berapa Bu? Eh berapa ya Bu ya, untuk idealnya menurut saya angka 8 juga udah cukup baik sih Bu kalau menurut saya. Baik Bu. Terus apa yang Ibu harapkan setelah orang tua, siswa serta ikut serta gitu ya dalam mendidik perkembangan anaknya Bu? Saya ingin para orang tua itu sadar terkait perkembangan pembelajaran anaknya di sekolah bersama guru juga gitu kan, agar tidak ada lagi orang tua beranggapan bahwa pembelajaran itu hanya sepenuhnya dilakukan oleh seorang guru dan orang tua tidak mempercayakan sepenuhnya kepada seorang guru. Jadi orang tua juga bisa ikut terlibat dalam perkembangan pembelajaran anaknya, Bu. Begitu. Iya. Kira-kira Bu, langkah apa yang Ibu lakukan ya agar orang tua itu bisa peduli gitu Bu terhadap perkembangan pembelajaran di sekolah? Ya, mungkin terlebih dahulu saya akan membuat grup WhatsApp bersama para orang tua, Bu ya, supaya mereka bisa tahu perkembangan apa yang sudah dimiliki sama anak mereka ketika berada di sekolah. Terus mereka juga bisa tahu tentang informasi-informasi terkait anaknya di sekolah, begitu Bu. Baik, baik Bu. Adakah strategi Bu, strategi lain gitu Bu untuk meningkatkan kepedulian orang tua terhadap perkembangan anaknya Bu? Ya, mungkin saya akan lebih melakukan pendekatan secara langsung ya dengan cara visit gitu Bu ke rumah para orang tuanya gitu. Gitu ya, baik.
ada kesempatan Bu dalam melakukan aksi tersebut Bu? Kalau dari grup WhatsApp mungkin masih ada sebagian orang tua yang tidak memiliki alat komunikasi. Jadi menurut saya itu akan sulit ketika saya akan berkomunikasi secara efisien ataupun secara aktif gitu ya. Terus kalau misalkan untuk home visit sendiri, itu saya mungkin harus memiliki keterampilan penuh dalam berkomitmen bersama orang tua. Mungkin hal lainnya juga ketepatan waktu dalam mengunjungi atau melaksanakan home visit. Siapa tahu ketika saya melakukan home visit, orang tuanya tidak ada di rumahnya, begitu, Bu. Oh iya betul. Nah, dari sekian langkah dan strategi ya yang tadi Ibu sebutkan tadi, mana nih yang paling dominan dilakukan saat ini? Saya akan mencoba semuanya, Bu, ya, dari membuat grup WhatsApp bersama orang tua, melakukan pendekatan secara langsung. Ya, tapi selebihnya itu saya akan lakukan secara bertahap dulu, Bu. Saya akan melihat setiap perkembangan dari strategi yang saya lakukan terlebih dahulu, Bu. Ya, dalam melakukan hal ini Bu, siapa yang akan Ibu ajak minta untuk bantuan Bu? Diminta bantuan Bu? Ya, mungkin saya akan mencoba meminta bantuan kepada Wakasek Kesiswaan biar terjun langsung gitu ke lapangan gitu Bu untuk memberikan arahan kepada orang tua supaya bisa lebih peka lagi, menyadarkan lagi begitu penting dalam peningkatan perkembangan pembelajaran anaknya di sekolah, Bu. Nah, baik. Dari percakapan ini, apa yang Ibu dapatkan? Duh Bu, alhamdulillah saya merasa lega gitu ya. Saya ada pencerahan gitu terkait apa yang harus saya lakukan tentang meningkatkan peran orang tua ini. Terus saya merasa percaya diri saya meningkat setelah bercerita dengan Bu Epi. Gitu Bu. Ya, wah luar biasa ya Bu ya. Saya semakin penasaran untuk mendengarkan cerita Ibu selanjutnya setelah melakukan aksi ini. Ya Ibu, terima kasih banyak atas supportnya. Iya, baik sama-sama Ibu. Ibu mohon maaf, waktu saya sudah habis ya Bu ya. Ternyata sudah 15 menit. Saya rasa mungkin kita cukupkan sampai di sini ya Bu ya. Sampai jumpa di lain waktu. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Baik Ibu. Semoga Ibu Pani diberikan kelancaran dalam melakukan aksi ini. Ya, baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga Ibu Epi juga dalam keadaan sehat selalu. Terima kasih Ibu, saya pamit. Ya, sama-sama Bu Pani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Epi. Iya, Bu Pani, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu Epi. Gimana kabarnya Bu Epi hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Baik Bu, kebetulan ini saya lagi ada masalah Bu. Ibu lagi sibuk tidak Bu? Kebetulan saya tidak ada kegiatan untuk hari ini. Apa yang mau disampaikan sama Bu Epi? Syukur kalau begitu ya. Iya Bu, sebenarnya saya ini ada yang masalah sedikit ya Bu ya. Saya sangat khawatir sekali Bu tentang perkembangan anak didik saya, terutama kan saya ngajar di kelas 5 ya Bu ya. Kan kelas 5 ini akan dihadapkan dengan lomba PL2SN. Nah, salah satunya ada bidang menyanyi solo Bu. Nah, tetapi anak-anak di kelas, terutama di kelas saya, ini untuk menyanyi lagu wajib dan lagu daerah ini saya sangat khawatir sekali Bu gitu. Jadi mereka itu lebih tertarik pada lagu-lagu yang saat ini viral di sosial media Bu, begitu. Oh begitu ya Bu. Jadi selama ini Ibu merasa khawatir dengan kemampuan murid-murid Ibu, begitu ya Bu? Kira-kira tujuan Ibu dari percakapan ini apa yang Ibu harapkan? Ya, tujuannya saya menghubungi Ibu ini, saya ingin mendapatkan ide Bu, gambaran gitu ya Bu ya, dan dari permasalahan ini Bu gitu, agar saya dapat meningkatkan kemampuan murid-murid saya, terutama dalam bernyanyi lagu-lagu wajib dan daerah Bu.
Oh, jadi Bu Epi ingin mendapatkan ide dan solusi untuk permasalahan yang Ibu hadapi ya, Bu? Iya, betul sekali Bu. Saya merasa khawatir Bu apabila hal tersebut dibiarkan ya Bu ya, tidak ditingkatkan begitu Bu. Karena menurut saya eh, kemampuan menyanyi lagu-lagu wajib dan lagu daerah ini sangat penting sekali Bu, apalagi di kelas 5 ya yang akan dihadapkan dengan lomba PL2SN. Juga kan untuk menyanyi lagu wajib dan menyanyi lagu daerah ini merupakan satu rasa cinta kita ya terhadap Indonesia ini. Tapi saya sendiri bingung Bu, bagaimana cara meningkatkan hal tersebut? Oh, jadi Bu Epi merasa bingung dan khawatir ya Bu kalau misalkan dibiarkan begitu saja. Dan Bu Epi juga ingin meningkatkan kemampuan murid tersebut ke arah yang lebih baik Bu ya. Menurut Ibu, adakah kiat yang bisa Ibu terapkan untuk melakukan hal ini Bu? Ya, sebetulnya ada sih Bu ya. Misalnya latihan upacara bendera ya Bu ya. Kan pas upacara anak-anak menjadi paduan suara. Otomatis kan jadi anak-anak bernyanyi lagu-lagu wajib. Nah, selain itu sih sebenarnya saya juga suka melakukan menyanyi lagu wajib dulu sebelum pembelajaran dimulai seperti di persepsi ya Bu ya. Nah, agar murid-murid semangat untuk belajar begitu Bu. Oke. Terus bagus sekali Bu ya. Apakah sudah dilakukan kiat seperti tersebut Ibu? Ya, sudah Bu, namun belum rutin ya Bu ya saya lakukan. Saya belum mengkonsep dengan baik Bu bagaimana murid saya mengetahui lagu-lagu yang saat ini beragam ya Bu ya, apalagi dengan lirik, lafal, dan intonasi yang baik pula. Mereka hanya mengetahui lagu-lagu itu saja Bu, gitu. Apalagi sekarang mereka tahunya lagu-lagu yang sangat viral saja di media sosial. Iya, jadi intinya Bu Epi ingin murid tersebut memiliki kemampuan yang lebih baik untuk mengenal lagu-lagu wajib dan daerah Bu ya. Jadi misalnya itu merupakan kondisi ideal nih Bu, ada di level 1 sampai 10. Kira-kira kondisi yang Ibu hadapi saat ini berada di level berapa Bu? Untuk posisi saat ini menurut saya mungkin masih berada di posisi di level 5 Bu. Oh, jadi masih ada di level 5 Bu ya. Kira-kira pada saat Ibu Epi ingin adanya perubahan, nanti ingin ke level berapa Bu? Ya, idealnya sih menurut saya ya 7 atau 8 itu sudah lumayan cukup ya Bu ya. Paling tidak anak dapat menguasai lagu-lagu wajib daerah dan dengan baik yang berbeda-beda begitu Bu. Oke. Nah, kira-kira strategi apa yang akan Ibu lakukan untuk mewujudkan hal tersebut, Bu? Iya, sepertinya saya memerlukan jam tambahan ya Bu ya, namun di luar jam pelajaran gitu Bu. Jadi agar lebih efektif seperti kegiatan ekstrakurikuler mungkin Bu gitu. Oh, jadi kayak seperti ekstrakurikuler ya Bu ya? Ya. Iya betul sekali Bu. Karena saya rasa dengan demikian ya murid-murid akan lebih bersemangat begitu Bu untuk bernyanyi lagu-lagu wajib dan lagu daerah. Jadi apabila terdapat waktu yang dikhususkan begitu ya di luar jam pelajaran, murid-murid akan lebih tertarik dan semangat gitu Bu untuk bernyanyi lagu-lagu wajib dan daerah. Terus sekarang kira-kira kesempatan apa yang Ibu miliki untuk melakukan hal tersebut? Baik kesempatan yang saya miliki yaitu di waktu hari Sabtu mungkin ya Bu ya. Jadi sesudah latihan upacara bisa diadakan kegiatan ekstrakurikuler itu Bu. Dan saya akan berkolaborasi dengan rekan guru lainnya dalam menjalankan ekstrakurikuler ini. Selanjutnya, adakah hambatan Bu kira-kira untuk mengimplementasikannya gitu ketika Ibu mau menghadapi hal tersebut? Iya, hambatannya mungkin saya hadapi ya Bu ya. Jadi dalam implementasi rencana saya ini, bagaimana saya
membuat murid percaya diri gitu Bu untuk bernyanyi lagu-lagu wajib dan daerah. Dan keterlibatan murid itu untuk mempelajarinya sehingga mereka tidak terpaku pada lagu-lagu itu saja Bu, apalagi lagu yang sedang viral. Oke, terus solusi yang Ibu berikan untuk masalah ini seperti apa, Bu? Iya, saya akan mencari solusi melalui video-video ya Bu ya, yang dapat membantu meningkatkan kemampuan bernyanyi, mengkonsep pelaksanaan ekstrakurikuler dengan baik, dan mengajak rekan guru untuk berkolaborasi dan menciptakan pembelajaran bernyanyi ini agar menarik dan menyenangkan. Baik, Ibu. Kira-kira nih Bu, siapa saja rekan-rekan Ibu yang akan terlibat dalam rencana Ibu ini, Bu? Ya baik, mungkin saya akan mengkonsultasikannya dulu ya Bu ya kepada kepala sekolah, dan saya meminta izin dulu apakah nanti diizinkan atau tidaknya ya Bu ya. Nah setelah itu saya akan mengajak rekan guru lain untuk berkolaborasi merencanakan ekstrakurikuler ini, kemudian meminta izin dulu juga Bu kepada orang tua siswa ya, untuk melaksanakan kegiatan ini di luar jam pelajaran begitu Bu. Oke, terus Bu, tingkat keberhasilan setelah rencana ini seperti apa yang Ibu inginkan? Ya, tingkat keberhasilannya untuk mengukur keberhasilannya yaitu mungkin berjalannya ekstrakurikuler ini sesuai yang direncanakan ya sehingga kemampuan murid dalam bernyanyi lagu wajib dan lagu daerah ini meningkat begitu ya. Dan juga anak-anak ini tahu gitu hafal lagu-lagu wajib yang lainnya dan lagu daerah yang beragam begitu dan sehingga saya nanti gampang mudah gitu untuk memilih anak ketika nanti akan ada lomba PL2SN begitu Bu. Terus Bu, apa yang menjadi komitmen Ibu terhadap masalah ini? Terus upaya apa gitu yang akan Ibu lakukan ke depannya? Ya, komitmen saya ingin melakukan hal yang sudah saya rencanakan tadi ya, ekstrakurikuler dan memberikan lagu-lagu wajib yang beragam begitu ya, secara konsisten Bu. Soalnya yang susah itu konsistennya ya Bu. Baik, jadi betul sekali ya Bu, karena jika dilakukan satu kali atau dua kali itu tidak akan efektif juga Bu ya. Terus dari hasil obrolan ini apa yang Ibu dapatkan? Ya, setelah saya mengobrol dengan Ibu Pani ini, saya mendapatkan ide atau solusi ya Bu ya, sehingga tercerahkan bahwa untuk meningkatkan kemampuan murid dalam bernyanyi lagu-lagu wajib dan daerah dengan melaksanakan ekstrakurikuler dan berkolaborasi dengan guru-guru lain ini untuk meningkatkan kemampuan murid, saya lebih mudah gitu ya untuk mempersiapkan lomba PL2SN juga Ibu. Oke. Terus tindak lanjutnya untuk FP apa Bu setelah ini? Untuk tindak lanjutnya saya akan meminta izin ya tadi kepada kepala sekolah terlebih dahulu. Kemudian saya akan berkolaborasi dengan guru lain dan serta saya akan meminta izin kepada orang tua siswa untuk kegiatan ekstrakurikuler ini. Oke, baik Ibu, bagus sekali ya rencana Ibu untuk kedepannya. Apa nih kira-kira yang bisa Ibu simpulkan dari percakapan ini? Ya, akhirnya saya bisa simpulkan dari percakapan saya kepada Ibu Pani ya, sangat luar biasa sekali gitu ya. Saya dapat menemukan ide atau solusi Bu terkait permasalahan saya saat ini yang sedang saya hadapi saat ini. Saya dapat merencanakan kegiatan ekstrakurikuler, melakukan pembiasaan bernyanyi lagu wajib ya sebelum pembelajaran secara rutin dan konsisten. Terima kasih Bu Pani sudah membantu saya ya menemukan solusi dari permasalahan saat ini. Terima kasih juga waktunya ya Ibu Pani. Lain kali boleh kan saya menghubungi Ibu Pani menghubungi Ibu Pani lagi ya kalau saya ada masalah. Siap. Ya, baik Ibu, siap, bangga boleh ketika Ibu mungkin butuh teman buat cari solusi atau pengen disampaikan, boleh Ibu menghubungi saya di lain waktu Ibu. Terima kasih juga Bu Epi.
Ya, sama-sama Bu Fani. Terima kasih ya sudah mendengarkan dan memberikan solusi terkait permasalahan saya. Terima kasih Bu Fani. Assalamualaikum. Salam Bu Epi.